Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, bersemangat pagi hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin beberapa di antara Anda atau mungkin banyak dari Anda tidak familiar dengan saya. Ya, saya pernah melayani di tempat ini mungkin 1 tahun lebih kali ya, yang lalu. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya-tanya siapakah orang ini gitu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu. Bapak Ibu, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Banyak orang bingung panggil saya, Pak namanya siapa Pak? Namanya kok banyak sekali ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi ya. Saya pernah ikut seminar Bapak Ibu, MC-nya memperkenalkan saya. Joshua, Iwan, Yahudi gitu saudara. Padahal saya orang Jawa ya, diperkenalkan orang Yahudi. Nah saudara supaya nggak bingung, kalau suatu hari Anda bertemu dengan saya atau papasan dengan saya dimanapun Bapak Ibu dan Anda ingat saya, Anda boleh sapa saya Bapak Ibu, nama saya dipanggilnya Iwan saja Bapak Ibu ya. Karena Iwan itu artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Supaya Anda cepat ingat, saya bersama dengan istri saya Bapak Ibu, kalau Anda berjumpa dengan beliau juga, ini adalah istri saya, namanya Foni Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Anda bisa akan berjumpa dengan beliau di depan Bapak Ibu menjaga meja buku saya, stand buku saya. Dan seringkali kalau saya pelayanan di gereja-gereja Bapak Ibu, orang sering salah paham, dipikir itu SPG atau staf saya Bapak Ibu ya. Saya pernah pelayanan di satu gereja, ya istri saya jaga meja buku saya karena buku saya judulnya banyak, orang kadang bingung kalau nggak ditemenin langsung sama istri saya. Dia mau beli buku saya, saudara, terus kemudian dia omelin karena dia mau makan siang cepet-cepet. Bu, cepetan bu, ini saya mau makan siang bu, cepetan. Terus kemudian temennya senggol, itu istrinya pembicara yang tadi. Oh nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa bu. Tiba-tiba berubah, kan nggak enak ya saudara, makanya saya kenalkan setiap kali pelayanan sekarang. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang kita sudah terima di tahun ini, yaitu adalah tahun berbuah. Bapak Ibu, saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa karena tema yang diberikan Tuhan kepada gembala Anda, saya pikir tidak kebetulan saudara. Mungkin banyak orang menganggap ini tema yang biasa ya, berbuah, tahun berbuah, ya udah sering dengar. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda cermati, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Yesus salah satu pengajaran yang utamanya, Yesus itu mengajar banyak topik, tapi salah satu yang dia tekankan berulang-ulang dalam hidupnya adalah selalu tentang berbuah. Nah, ya, oh, wajah ganteng saya masih di sini, ya, boleh dihilangkan saja, nggak apa-apa, ya, karena kita sudah bahas firman Tuhan. Saya khawatir nanti Anda terlalu terngiang-ngiang dengan wajah saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu mengajar topik banyak sekali, tapi yang dia ulang-ulang salah satunya adalah tentang bertumbuh dan berbuah, saudara. Makanya dia seringkali menggunakan perumpamaan seperti benih yang ditanam, kemudian bertumbuh, seperti pohon yang berbuah, dan buahnya itu lebat dan tetap, saudara. Nah makanya tahun berbuah itu bukan sebuah tema yang biasa, tetapi ini penting, karena Yesus bukan hanya menekankan kepada tumbuhnya saja, tapi seringkali Yesus menekankan pada proses berbuah, saudara. Saudara kalau pernah lihat pohon buah, ya entah itu mangga, entah itu durian, entah itu jambu, entah itu pohon apapun yang ada buahnya saudara, pasti kalau saudara menanam pohon itu yang saudara tunggu-tunggu adalah apa? Buahnya saudara. Saudara nggak akan nunggu-nunggu untuk muncul daunnya yang banyak. Kenapa? Karena tujuan orang menanam pohon buah adalah menunggu dari buahnya. Itu sebabnya Yesus itu selalu menekankan kepada proses berbuah pada akhirnya saudara. Memang bertumbuh adalah penting karena bagian dari untuk berbuah kita harus bertumbuh. Tapi saudara, Yesus menekankan kepada proses berbuahnya. Makanya mari kita baca di Matius pasal yang ke-7. Salah satu dari sekian yang Yesus ajarkan tentang berbuah adalah salah satu kita baca di Matius 7. Nah kita akan baca ayat 17 sampai 19, Matius pasal ke-7 ayat 17 sampai 19. Konteks dari ayat ini sebenarnya adalah bagaimana mengenali pengajaran sesat. Karena waktu itu banyak sekali orang yang memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar tentang keselamatan dan sebagainya. Jadi konteks dari ayat ini sebenarnya adalah gimana sih cara ngenalin orang, ini benar dari Tuhan atau enggak? Ini benar enggak hidupnya dekat dengan Tuhan atau enggak? Cara taunya bagaimana? Nah itu konteks ayat itu. Tetapi Yesus memiliki cara untuk mengenali orang itu tinggal dengan Tuhan atau enggak, dekat sama Tuhan atau enggak. Nah Matius pasal 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari apa saudara? Buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kenapa Yesus menekankan kepada hidup yang berbuah, saudara? Karena sebenarnya dari buahnya lah kita itu bisa tahu ini orang sebenarnya tinggal dengan Tuhan atau enggak, dekat dengan Tuhan atau enggak, benar enggak hidupnya. Itu kelihatan dari mana, saudara? Kelihatan dari buahnya semua. Makanya Yesus itu menekankan penting untuk orang itu punya proses menghasilkan buah. Nah, ada 3 jenis orang, saudara. Jenis pertama adalah orang yang menghasilkan buah yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jenis yang kedua adalah orang yang menghasilkan buah yang tidak baik yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Tapi ada jenis orang yang ketiga, orang yang bahkan nggak menghasilkan buah apa-apa. Ada, saudara. Nah, makanya saudara, saya mau menekankan di awal dari khotbah saya, penting sekali untuk saudara tahu bedanya antara orang yang sekedar bertumbuh menjadi besar dengan orang yang berbuah. Saya di rumah saudara menanam ada 2 pohon. Ya, karena saya suka 2 buah ini, yaitu pohon jambu merah dan pohon kelengkeng, saudara. Ya, jadi saya ini suka minum jus jambu merah. Jadi saya pikir-pikir, kalau saya punya pohon jambu merah dan buahnya banyak, lumayan. Jadi saya bisa ngirit kalau mau minum jus jambu merah. Saya pikir begitu, saudara. Maka saya tanam di halaman rumah saya. Nah, karena saya juga suka makan kelengkeng, saudara. Jadi saya punya pikiran di kepala saya, lumayan juga ya kalau punya pohon kelengkeng, saya taruh aja di halaman rumah saya. Siapa tahu nanti buahnya banyak, ngirit ya, nggak usah beli banyak-banyak ya, tinggal makan dari pohon buah kebun sendiri. Ceritanya begitu, saudara. Tapi yang menarik, pohon kelengkeng saya, saudara, sudah 2,5 tahun lebih. Ya, jadi saya nanamnya itu dari mulai tingginya segini, saudara. Karena saya pengen nanam dari kecil, ya kan. 2,5 tahun lebih, saudara, saya tunggu. Sekarang udah tinggi sekali, udah lebat sekali daunnya, saudara. Tapi saya tunggu-tunggu buahnya nggak pernah keluar, saudara. Saya berpikir, ini apakah memang pohon kelengkeng itu begitu ya, nunggunya harus 10 tahun gitu, atau gimana? Nah, saudara, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang ngerti dunia begituan, saudara, dia bilang begini, kalau kamu tanam kelengkeng di rumahmu, rumah saya di Tangerang, saudara, di rumahmu, kamu tunggu sampai kapanpun, nggak akan muncul itu buahnya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Iya, karena tanah di Tangerang itu bukan tempat untuk nanam pohon kelengkeng. Jadi pohon kelengkengnya hanya akan tumbuh besar, tapi nggak akan muncul buahnya. Oh gitu ya? Iya, dalam hati saya, kok mirip kayak orang Kristen ya? Maksudnya apa mirip kayak orang Kristen? Bapak Ibu, orang Kristen, hari-hari ini saya jumpai, banyak sekali yang kelihatannya, kekristenannya tumbuh makin besar. Kelihatannya daunnya banyak, saudara. Tapi hidupnya nggak pernah menghasilkan buah. Contohnya apa, saudara? Nih, saya kasih contoh. Saudara pernah nggak ketemu orang Kristen yang makin tahun makin hafal ayat firman Tuhannya banyak banget? Wah ya, makin tahun kayaknya makin jago ngomong, makin pinter khotbah gitu ya. Kayaknya kelihatannya makin rohani. Tapi buah-buah kehidupannya nggak pernah kelihatan, saudara. Ya. Orangnya masih tetap nyebelin, ya kan? Kalau ngomong masih tetap cas cos gitu kan ya, nyakitin hati orang. Kalau bisnis masih tetap suka nipu-nipuin orang, makan duit orang. Tapi kalau diajak ngomong, langsung ada lingkaran di atasnya, saudara. Kita pikir, ini orang makin rohani nih. Tapi ketika diajak ngomong, kok tetap aja ngomongnya nancep-nancep di hati terus. Nah, ini saudara, kelihatannya makin bertumbuh besar, daunnya makin banyak, tapi hidupnya nggak menghasilkan buah. Nah, saudara bilang sama kiri kanannya, bilang begini, kayaknya saya kenal orang kayak gitu. Coba tepuk sebelah kiri kanannya ya. Kayaknya saya kenal orang kayak gitu ya. Pernah ketemu orang kayak gini, saudara? Ya, kelihatannya rohani banget, Kristen banget, bahkan lebih Kristen dari pendeta, saudara. Ya, pendetanya aja dikhotbahin sama dia. Ya kan, ada, saudara ya. Wah, hebat banget. Tapi kalau perilaku hidupnya, buah yang dihasilkan, saudara, tidak baik. Makanya Yesus ngomong, dari buahnya lah kamu akan mengenali ini orang beneran apa enggak tinggal dengan Tuhan, saudara. Makanya Yesus menekankan, buahnya apa? Saudara, jangan cuma daunnya banyak doang, buahnya apa? Saudara, bukannya nggak boleh, saudara, ayat Alkitab diapalin, boleh, saudara. Bahkan saudara mau ngafalin seluruh isi Alkitab, saudara jadi Alkitab berjalan, bagus. Ya, jadi kalau saya khotbah bisa bawa orang itu.
Ya, Matius 7 ayat 5 dia yang ngomong, keluar ayatnya, jegrek. Boleh, bagus saudara. Tapi kalau kita apal Alkitab, perkataannya rohani kelihatannya ya, kelihatannya doa terus, tapi nggak menghasilkan buah dalam hidupmu saudara. Ada yang salah dengan hidup kekristenan kita. Karena orang itu dinilai saudara, dilihat tingkat kekristenannya, kedalaman kedekatan dengan Tuhannya dari apa? Dari buahnya saudara. Nah makanya hari-hari ini kekristenan Anda berbuah atau enggak? Loh saudara, kalau pohon menghasilkan buah, kira-kira yang menikmati pohon itu sendiri atau orang lain? Saudara, atau lingkungan lain saudara. Ngapain pohon itu berbuah buat dirinya sendiri? Makanya pohon begitu berbuah, kalau nggak buruan dipetik, buahnya apa saudara? Busuk, karena pohon itu bisa dinikmatinya oleh orang lain. Nah masalahnya orang lain yang kenal dengan saudara selama ini, merasakan buah kehidupan dari hidup Anda ini seperti apa? Itu pertanyaan buat kita. Jangan sampai saudara, Anda sudah datang ibadah tiap minggu di tempat ini, sudah bertahun-tahun, tapi orang di sekitar Anda nggak pernah ngerasain buah yang baik dari hidup Anda. Makanya saudara kalau pengen ngecek, nih saya kasih tips ya saudara, pengen ngecek orang ini berbuah beneran apa enggak, tanya sama suami atau istri atau anaknya saudara. Ya, kalau hamba Tuhan kayak saya, mungkin kalau tanya orang yang dengerin khotbah saya, mungkin bisa jadi orang akan bilang, hebat ini berbuah banyak ya, wah luar biasa khotbahnya dahsyat, pasti ini diurapi Tuhan, buahnya banyak. Jangan saudara, tanya sama istri saya. Kenapa? Orang yang tinggal bersama-sama dengan dialah yang paling sering lihat buahnya saudara. Ya kan? Makanya kadang-kadang ada suami atau istri yang suka nyindir pasangannya tuh gini, kalau di komsel aja khotbah aja pinter banget, tapi kalau di rumah kelakuan kayak kucing garong, ya kan? Wih, langsung yang suami istri nyenggol-nyenggol, tuh dengerin, ya. Yang datang sendirian dalam hati, mestinya gua ajak pasangan gua tadi ya. Aduh, tidur gak gua bangunin dia. Nah, saudara. Tapi sebelum kita, saudara, menunjuk orang lain, konon katanya, saudara, kalau kita nunjuk orang lain, berapa jari nunjuk ke kita, saudara? Minimal 3 jari nunjuk ke kita. Makanya lain kali kalau nunjuk orang gini saudara. Maksud saya saudara, sebelum saudara nunjuk pasangan saudara atau orang lain saudara, jangan-jangan kita juga begitu saudara. Nah pertanyaannya kan begini sekarang, bagaimana caranya supaya saya menghasilkan buah yang baik saudara? Masa jadi orang Kristen udah bertahun-tahun kok nggak bisa menghasilkan buah yang baik? Aneh saudara, ya kan? Nah makanya pagi hari ini saya akan membahas bagaimana caranya supaya saudara kekristenan kita ini benar-benar menghasilkan buah. Karena itu yang Yesus tekankan, itu yang Yesus fokuskan, itu yang Yesus sering ajarkan, proses berbuah. Jadi saudara, saya akan baru mulai khotbah saya, dari tadi saya belum khotbah saudara. Ya, siapkan diri Anda, 5 jam ke depan saya akan jelaskan bagaimana caranya. Kok langsung tegang ya hawanya ya. Saudara kalau ibadah jangan tegang-tegang loh saudara ya, saya khawatir loh saudara. Saya kadang kalau pergi ke beberapa gereja ya saudara ya, lagi sesi firman Tuhan itu orang yang dengerin bisa tegang. Ya, saya khawatir saudara bisa stroke. Iya dong orang tegang terus gitu ya saudara ya, kalau firman Tuhan santai aja. Boleh saudara bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, bilang begini ya, jangan tegang-tegang. Ya, bilang santai aja saudara ya. Nah bagaimana caranya saudara supaya kita ini sebagai orang Kristen benar-benar menggenapi firman Tuhan, hidup kita menghasilkan buah. Nah ada satu proses yang penting sekali, saudara harus tahu. Kalau saudara amati semua pohon di dunia ini, tidak ada pohon yang menghasilkan buah dengan cara ngeden, nggak ada saudara. Saudara tahu maksudnya ngeden ya? Saudara lihat misalkan ada satu pohon durian atau pohon mangga gitu ya, mau keluarin buah, itu pohonnya sampai harus maksa banget, waduh keluar, ayo keluarin buah, terus sampai pohonnya gemeteran, terus buahnya keluar. Nggak ada saudara, semua pohon berbuah secara naluriah, otomatis. Karena buah itu adalah hasil otomatis dari proses yang terjadi saudara. Tapi orang Kristen sering ngeden nggak berbuah? Sering ngeden orang Kristen kalau berbuah. Contoh, pengen belajar sabar, lo kan buah roh salah satunya kan pengendalian diri, bener nggak saudara? Ya kan? Pengen mengeluarkan buah roh, ya kan? Belajar sabar, belajar mengendalikan diri, ngeden nggak saudara? Waduh, ada orang kurang ajar gitu kan, ngomong nyolot, mengendalikan diri, kayaknya susah banget gitu kan? Ya kan?
Pengen buah perkataan yang baik, nah ya kan, pengen perkataannya baik gitu kan. Pengen ngeluarin kayaknya, aduh susah banget kalau sama yang ini ya, enak amat, dia ngomongnya nggak bener terus, masa saya balasnya yang bener-bener, wah ini nggak bener ini, ngeden kan saudara mau berbuah kan. Nah padahal pohon yang alami, nggak pernah saudara menghasilkan buah itu sulit. Karena bagi pohon-pohon yang alami, memang prosesnya otomatis. Nah tapi orang Kristen, kenapa bisa kesulitan? Karena dia nggak melewati sebuah proses yang otomatis tadi. Nih, saudara kalau hidup kekristenan saudara ngikutin proses yang alami, maka saudara menghasilkan buah itu otomatis saudara. Dengan sendirinya dari dalam diri saudara mengalir keluar. Nah, makanya ada ayatnya ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan saudara. Otomatis, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diusahakan saudara. Kenapa? Karena sudah terjadi dari dalam diri kita. Nah bagaimana itu supaya bisa terjadi? Yang pertama saudara, semua pohon yang ingin berbuah harus ditanam saudara. Saya nggak bisa bawa biji pohon mangga, lalu saya bawa kemana-mana pakai tangan saya, terus tiba-tiba dia jadi pohon gitu setelah 5 tahun. Nggak bisa saudara, saya harus tanam di media yang tepat untuk supaya biji itu bisa bertumbuh kemudian menghasilkan buah. Nah saudara, banyak orang Kristen kelihatannya tertanam tapi sebenarnya nggak benar-benar menanamkan diri. Apa yang disebut dengan tertanam? Dan kenapa tema minggu ini tertanamnya di rumah Tuhan? Karena saya lihat banyak orang Kristen tertanamnya bukan di rumah Tuhan, di rumah hantu, saudara. Ya kan? Kenapa? Kelihatannya tiap minggu datang ke gereja, tapi saudara sebenarnya rumah dia tanda kutip bukan rumah Tuhan. Rumah dia di mana saudara? Rumah dia mungkin rumah arisan. Loh bisa loh saudara. Ya, tiap minggu ke gereja, tapi rumahnya, tertanamnya, mensubmitkan diri, mengikatkan dirinya di mana? Di kelompok arisannya. Wih, kalau kelompok arisan tuh kayaknya sungguh-sungguh banget, komitmen banget, kayaknya itu memberi hidup banget. Wih, kayaknya ini udah kayak keluarga saya nih kelompok arisan. Nah bisa, saudara. Tapi kalau ke gereja, rumah Tuhan, ya cuman datang aja lah, yang penting tiap minggu nongol, ya kan dengerin khotbah sebentar. Kadang kalau yang khotbah agak suaranya monoton, gitu terus mungkin ya saya agak kelenyeng-kelenyeng, ngantuk-ngantuk dikit ya. Kalau yang khotbah pas teriak-teriak terus, mau tidur dibangunin terus ya, kayak yang hari ini, minggu ini ya kan. Yang khotbah teriak terus ya kan, mau tidur susah. Nah saudara, ada orang yang tiap minggu datang ke gereja cuman gitu. Tapi hidupnya ditanamnya di mana? Belum tentu di rumah Tuhan, saudara. Ada orang yang menanam hidupnya di mana? Mungkin ditanamnya dengan teman-teman badmintonnya. Jadi namanya rumah badminton, saudara. Ya kan? Wih, kalau ketemu teman-teman badminton itu kayaknya gimana banget ya. Wih, ini kayak udah keluarga kedua saya, ya kan? Menanamkan hidupnya di situ. Makanya nanti buah yang muncul, saudara, buah badminton, saudara. Ya kan? Kalau saudara menanamkan hidupnya bukan di rumah Tuhan, buah-buah yang muncul juga beda, saudara. Nah ini hati-hati loh, saudara. Menanamkan diri di rumah Tuhan tidak cukup dengan Anda sekedar datang ibadah. Nggak cukup, saudara. Datang ibadah saja itu belum tertanam, saudara. Kalau saudara mau menanamkan hidup, saudara harus benar-benar berani mengikatkan diri dengan gereja lokal. Saudara ada di situ, saudara memberi hati di situ, saudara memberi hidup di situ, saudara diikat dan melakukan kontribusi di situ. Nah itu baru namanya tertanam. Kita baca ayatnya saudara ya. Kayaknya wajah Anda ada yang gak percaya. Ah masa sih selama ini saya udah begitu bertahun-tahun biasa aja hidup saya. Nah makanya biasa aja kan hidupnya kan. Nah mari kita baca saudara di Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16, ini ayat penting sekali saudara. Esensi dari salah satu hidup bersama-sama di dalam gereja lokal, rumah Tuhan saudara. Efesus 4 ayat 16 saya bacakan. Daripadanya lah seluruh tubuh itu siapa? Kita semua saudara. Yang rapi tersusun dan apa saudara kata-katanya di situ? Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, sehingga apa yang terjadi saudara? Menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau saudara mau menerima pertumbuhan, hidupnya terbangun, lalu menghasilkan buah yang benar, maka saudara harus mau untuk diikat di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja lokal. Saudara harus mau diikat.
Dan kemudian berfungsi sesuai fungsi Anda masing-masing, saudara. Makanya kalau cuma datang aja, saudara, itu belum terikat. Saudara harus bersedia untuk menjadi satu di dalam gereja lokal ini, bertumbuh bersama-sama, bahkan berkontribusi, memberi hidup. Nih saya kasih contoh, saudara, ada beberapa orang yang punya hobi-hobi tertentu. Misalkan hobi motor gede, misalkan hobi olahraga, misalkan hobi traveling, ada ya sekarang ya lagi ngetren sekali ya, ada orang-orang yang hobinya traveling, jalan-jalan kemana dan sebagainya. Itu punya komunitasnya, benar nggak saudara? Ya kan? Motor gede, ada perkumpulannya, ada ketemuannya saudara. Dan itu saudara, orang-orang yang masuk ke dalam komunitas itu biasanya sangat terikat sekali. Maksudnya terikat itu bukan negatif ya, maksudnya itu sangat bonded sekali. Udah kayak satu kelompok yang kita sama nih identitasnya. Nah saudara, itu yang disebut dengan menanamkan diri. Nah kalau kita tinggal di dalam gereja lokal tapi kita nggak melakukan itu saudara, maka Anda belum tertanam. Itu sebabnya Anda sulit sekali mengalami pertumbuhan dan buahnya nggak banyak, bahkan mungkin nggak berbuah sama sekali. Makanya saudara, mungkin apa yang saya sampaikan pagi hari ini mungkin akan agak nggak enak bagi Anda yang selama ini sudah menjadi orang Kristen yang santai dan biasa saja, saudara. Yang penting datang ke gereja dengerin khotbah. Tapi saya akan katakan kepada Anda, sulit untuk hidup Anda menghasilkan buah yang dahsyat kalau Anda nggak mempraktekkan satu ini. Yaitu apa? Diikat menjadi satu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Datanglah komsel. Di sini ada komsel ya? Bapak Ibu ya, ada komsel ya. Nah saudara, salah satu cara untuk Anda tertanam, Anda mesti terlibat di dalam komsel. Kenapa ini penting? Saudara kalau lihat kisah para rasul, jemaat Tuhan yang mula-mula, itu mereka semua terikat jadi satu saudara, di dalam apa? Kelompok-kelompok kecil di rumah mereka. Kenapa ini penting? Karena begini loh saudara, misalkan saudara punya masalah, datang ke ibadah hari Minggu, ya kan? Nggak mungkin seorang diri saya bisa melayani sekian banyak orang di sini. Nggak mungkin pemimpin-pemimpin saudara bisa melayani sebanyak orang di sini, saudara. Ada yang sakit, butuh didoakan. Misalkan semua pada banyak penyakit, butuh didoakan. Siapa yang mau doain? Sedikit sekali yang bisa doakan. Tapi kalau saudara datang ke kelompok kecil, saudara, siapa yang akan layani dan doakan saudara? Yang akan layani dan doakan saudara adalah anggota kelompok sel itu. Nah itu yang terjadi di kisah para rasul. Makanya buah-buahnya dahsyat sekali saudara. Tiap hari terjadi mujizat. Dikatakan tidak ada orang yang kekurangan hidupnya, selalu mengalami kelimpahan dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka tertanam di rumah Tuhan, mengikatkan diri dan berfungsi semuanya. Makanya saudara, kalau Anda nggak pernah menanamkan diri, Anda akan selalu menjadi orang Kristen simpatisan, saudara. Orang Kristen simpatisan itu seperti apa? Kalau Anda masih ingat peristiwa 5 roti 2 ikan, atau peristiwa lain. Yesus itu tiap kali kemana-mana, ribuan orang datang saudara. 5.000, 7.000, 10.000 orang datang dengerin dia khotbah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Banyak yang pergi. Hanya sisa sedikit yang kemudian mengikatkan diri dengan Yesus, ngumpul bareng, melayani, mendengarkan firman, bertumbuh. Nah ini orang-orang yang kemudian nanti menjadi rasul-rasul dan menjadi gereja mula-mula. Buahnya banyak saudara. Sementara yang ribuan tadi nggak tahu kemana. Bahkan ketika Yesus disalib, sekian dari ribuan orang itu ikut berteriak, salibkan dia. Saudara. Padahal mereka makan rotinya juga, lihat mujizatnya juga, ngalamin kuasa juga. Tapi pada waktu Yesus disalib, mereka salah satu yang berteriak, salibkan dia. Hati-hati saudara. Kalau saudara menjadi orang Kristen simpatisan, suatu hari kekristenan tidak membuat Anda simpatik lagi, Anda mungkin akan menyalibkan kekristenan. Ih kok saya jadi kejam sekali khotbahnya ya. Tiba-tiba mendadak tegang saudara. Tapi ini penting. Kalau saudaranya sekedar menjadi orang Kristen simpatisan, yang hanya datang saja, ya udah karena saya orang Kristen, saya datang hari Minggu, saya dengarkan khotbah. Tapi saudara tidak sungguh-sungguh tertanam, suatu hari kekristenan tidak membuat Anda simpatik. Maksudnya apa? Firman Tuhan udah mulai gak nyaman buat Anda. Aduh saya ditegur, aduh gak enak banget saya disuruh begini, suruh begitu sama firman Tuhan. Gak enak banget, Anda udah gak simpatik lagi sama kekristenan. Mungkin Anda adalah orang yang akan menyerang kekristenan itu sendiri. Kenapa? Karena Anda gak tertanam. Anda cuma partisipan, simpatisan. Orang yang seperti ini sudah gak akan pernah ngalamin buah dari apa yang dibilang firman Tuhan. Mujizat terjadi, kuasa, kedahsyatan Tuhan. Gak akan pernah terjadi saudara. Karena kepenuhan Allah dan semua kuasanya
hanya terjadi pada orang-orang yang menanamkan diri. Di mana? Di rumah Tuhan, saudara. Makanya kalau sudah lihat orang Kristen, tapi buah-buahnya nggak Kristen, pasti rumahnya bukan rumah Tuhan. Walaupun tiap minggu datang ke gereja. Mungkin rumahnya nggak tahu apa. Hobinya dia, komunitasnya dia di luar rumah Tuhan, teman-temannya dia. Saya ada satu teman, saudara. Pemimpin komsel, dahsyat kan saudara ya, udah pemimpin komsel saudara. Tapi setiap kali ketemu saya saudara, kalau ngomong itu kebun binatang keluarnya udah moncer banget. Sampai saya bingung ini kok bisa jadi pemimpin komsel, terus anak komselnya gimana, kebun binatang semua isinya. Jadi saudara pemimpin komsel ini tiap kali ngobrol sama saya saudara, ih gila, antip gitu saudara. Dan santai banget di depan saya. Ya. Karena saya udah bilang sama dia, ya apapun keadaanmu saya terima kamu apa adanya lah. Seperti Yesus mengasihi kamu. Wih jadi dia seneng saudara, jadinya makin lancar keluar terus saudara ya. Wah tapi jadi pemimpin komsel. Tiap minggu ke gereja saudara. Nah ini buahnya kan gak bener saudara. Tapi tiap minggu datang ke rumah Tuhan, kok buahnya gak bener? Udah ikut komsel. Berarti dia belum menanamkan diri. Makanya buahnya bukan buah yang baik. Maka pertanyaannya pagi hari ini Bapak Ibu, ini tahun 2017 baru diawali. Kalau saudara mau mulai tahun ini ngalamin buah-buah yang dahsyat seperti yang ditulis di firman Tuhan, saudara jangan hanya cuma dengerin loh. Saudara kadang-kadang kita dengerin khotbah di depan itu keren ya, Yesus perkasa, Yesus dahsyat, bisa ngasih hikmat bisnis, bisa nolong waktu ketemu orang ngasih kata-kata, saya ngomong kok bisa pas banget, doain orang kok bisa sembuh, mujizat keuangan, ngalamin ini itu, kelihatannya dengerin di khotbah kok bagus banget, tapi saya kok nggak pernah ngalamin. Jangan-jangan saudara, karena Anda belum menanamkan diri di rumah Tuhan, saudara. Anda masih menanamkan hati dan hidup Anda di tempat-tempat yang lain, makanya buah yang muncul lain, saudara. Nah, makanya yang penting sekali pagi hari ini saya mau tekankan kepada saudara adalah mulailah tertanam di rumah Tuhan, di gereja lokal di tempat ini, saudara. Jangan jalan-jalan lagi, saudara. Kalau jalan-jalan itu suka berkelana, namanya pendekar hina kelana, saudara. Ya, suka kemana. Ada yang ngomong begini, loh Pak, kan yang penting pergi ke gereja Pak, daripada saya pergi ke tempat lain Pak, wihara, masjid dan sebagainya. Kan yang penting saya pergi ke gereja Pak, semua gereja kan sama aja, yang penting gereja. Nah saudara, ini kembali ke pohon kelengkeng tadi saudara, ya kan. Yang penting kan saya tanam di tanah, mau di Tangerang kayak, mau di Bandung kayak, mau di Bogor kayak, mau di mana, yang penting tanam di tanah. Enggak saudara, tanahnya beda, buahnya bisa nggak keluar. Nah makanya saudara, jangan berpikiran bahwa yang penting kan ke gereja. Harus ke gereja yang sehat, saudara. Nah kalau saudara menurut Anda gereja di tempat ini sehat, ya tanamkan diri, ya jangan nongkrong-nongkrong doang, saudara. Emang kafe, ya kan? Saudara menanamkan diri. Terus ada yang bilang begini, saudara. Yang penting kan Tuhannya sama Pak, Yesus, ya kan? Mau di sana, mau di sini, yang penting Yesus. Bahkan saya nggak ke gereja nggak apa-apa. Saya pernah ketemu satu orang, Bapak Ibu, ya. Kamu ibadah di mana? Saya nggak ibadah di mana-mana. Loh, terus gimana? Ya, saya ibadah sendiri di rumah. Dahsyat ini. Terus kemudian saya nanya, loh Pak kok bisa begitu Pak? Yang penting kan Yesusnya sama. Gereja itu kan cuman bangunan ya, isinya orang-orang yang datang dan pergi. Yang penting kan Tuhannya Yesus. Loh kalau caranya begitu saudara, pohon kelengkeng saya, yang penting kan ditanam di Indonesia. Mau di Bandung kayak, di Bogor kayak, di Tangerang, yang penting judulnya di Indonesia, tapi tetap tuh nggak keluar buahnya tuh. Nangkep maksud saya nggak, saudara? Harus cari di tempat yang sehat, saudara. Anda menanamkan diri. Nah, terakhir, saya akan segera menyelesaikan khotbah saya. Kenapa? Meskipun kita tahu bahwa berbuah itu penting, meskipun kita tahu tanpa berbuah kita nggak akan ngalamin kuasa Tuhan, meskipun kita tahu kita harus menanamkan diri di gereja lokal. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang nggak tertarik dan nggak mau tertanam di gereja lokal? Nah, saudara, ada orang-orang yang nggak mau tertanam di rumah Tuhan. Ada dua alasan. Kalau saudara lihat di Lukas pasal ke-15, kita nggak usah baca ayatnya, itu perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Kalau Anda masih ingat saudara perumpamaan itu. Apa yang membuat anak bungsu ini tidak mau tinggal di rumah bapaknya? Dia pergi keluar dari rumah bapaknya. Rumah bapak ini bicara tentang apa? Rumah Tuhan. Kenapa ada orang yang nggak mau tinggal di rumah Tuhan, saudara? Pergi keluar dari rumah bapaknya. Satu, alasan anak bungsu ini adalah
Dia merasa dirinya bisa hidup sendiri, independen, nggak mau diurusin orang lain. Saya menemukan kemarin barusan ngobrol dengan Febri yang nemenin saya, kami di mobil ngobrol-ngobrol, saudara, kami membahas ada fenomena menarik di gereja hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini banyak jemaat Tuhan, orang Kristen, gereja, orang-orang datang ke gereja, saudara. Ada satu fenomena, mereka itu nggak pengen ribet datang ke gereja. Saya cuma pengen datang ke gereja, ibadah aja, habis itu cepet-cepet ngilang, udah pergi jalan-jalan dan sebagainya. Jangan ajak saya komsel, jangan ajak saya suruh pelayanan, jangan tanya-tanyain kondisi kerohanian saya nggak pengen ditanya-tanyain. Ada fenomena seperti itu, saudara. Ingin hidupnya independen aja. Kalau saya lagi pengen ke gereja, ya saya ke gereja. Saya nggak pengen, ya nggak pengen. Nggak usah juga ditelepon. Kenapa minggu lalu kok nggak datang gereja? Nggak usah. Saya bingung jawabnya, karena bingung. Gimana ya? Ya memang lagi nggak pengen ke gereja. Sudah ada fenomena itu lagi terjadi di hari-hari ini di kekristenan kita, saudara. Tapi saya katakan, saudara, itu bahaya. Hati-hati, saudara. Kalau saudara hidup independen, nggak mau diikat di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal, saudara mau hidup lepasan saja, saudara. Apa yang terjadi dengan anak bungsu? Saudara, ketika dia keluar dari rumah, hidupnya ngawur, saudara, dia hidup independen, terjadi sesuatu dengan hidupnya, nggak ada yang tolong dia, saudara. Makanya, saudara, saya sarankan kepada Anda, tertanamlah di gereja ini. Saya bukan pemimpin di gereja ini, saya bukan berjemaat di gereja ini, tetapi kenapa saya encourage Anda tertanam di gereja ini? Karena yang penting, saudara, tanpa Anda tertanam di gereja lokal, Anda nggak akan ngalamin pertumbuhan. Saya sih nggak ada agenda apa-apa, saudara. Anda mau tertanam nggak tertanam, orang saya di Jakarta, gerejanya juga bukan di tempat ini, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan saya, mungkin. Tapi sebagai sesama saudara seiman, ada hubungannya. Saya mengencourage Anda, saudara, tertanamlah di gereja lokal. Kenapa? Kalau Anda menjadi seperti anak bungsu itu, saudara, Anda mau hidupnya independen. Saya khawatir, saudara, suatu hari terjadi sesuatu dengan hidup Anda baru ingat, aduh, saya udah ninggalin rumah Tuhan nih, mau balik lagi nggak enak juga, udah terlanjur berantakan hidupnya. Nah, jangan sampai itu terjadi, saudara. Alasan kedua, kenapa orang nggak mau tinggal di rumah Tuhan? Satu, karena dia mau independen, nggak mau dicampuri urusannya, nggak mau terlalu dikepoin, nggak mau terlalu diribetin. Alasan yang kedua, karena dia sangat mencintai hidup dunia, saudara. Jadi pengennya itu hidup di dunia, tapi karena orang Kristen, jadi ya sesekali datang lah ya, nongol ya di gereja. Tapi sebenarnya dia lebih mencintai dunia, rumahnya bukan rumah Tuhan, rumahnya adalah dunia. Saudara, saya beritahu, detik pada waktu Anda memutuskan untuk tidak tinggal di rumah Tuhan, secara otomatis Anda sudah tinggal di dunia, saudara. Ada orang-orang Kristen yang iseng nanya kepada saya begini, saudara pernah nggak punya pikiran seperti ini? Saya dulu pernah punya pikiran seperti ini. Aduh, andaikan saya belum kenal Tuhan ya, andaikan saya kenal Tuhannya itu 5 tahun lagi ya, mungkin agak enak. Loh, kok bisa agak enak? Iya, saya sudah sempat nyoba dosa ini, saya sudah sempat nyoba lakukan ini, terus abis itu ketemu Tuhan, bertobat, lumayan, jadi nggak rugi. Nah, ada yang pernah punya pikiran kayak begitu, saudara? Saya dulu pernah. Kenapa? Karena saya bertobat terima Yesus itu waktu kelas 1 SMP. Dini banget, saudara. Ya, masih belum tahu apa-apa, udah kenal Tuhan. Begitu udah mulai gede, tahu dunia ini, muncul di pikiran saya, aduh, mestinya tobatnya belakangan aja ya. Lumayan sempat nakal, ya, sempat pacaran ngawur, ya, sempat gonta-ganti cewek, ya, smackdown sana, smackdown sini. Lumayan, aduh, rugi banget, ya. Udah terlanjur bertobat kelas 1 SMP, alim terus, anggota 5 monyet. Alim terus, saudara, ya kan. Wah, liatin teman-teman yang nakal, yang bandel, yang berdosa. Pengen juga ya, tapi udah terlanjur di dalam Kristus. Aduh, rugi, menyesal. Ayo saudara, pernah nggak kepikiran kayak gitu ya? Punya temen korupsi, ngambil duit, cepet kaya. Aduh, coba saya bukan orang baik ya. Coba saya bukan orang Kristen. Paling nggak kaya dulu, habis itu tobat. Disucikan hartanya. Ya saudara, pernah kepikiran kayak gitu saudara? Saya pernah kepikiran kayak gitu. Kenapa? Mencintai dunia saudara. Hidup di dunia enak. Makanya nggak mau tinggal terikat di rumah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda masuk komsel, tiap minggu PKS-nya nanyain, gimana hari-hari ini? Masih saat teduh nggak? Doa nggak sama Tuhan?
Aduh, masih kudus nggak hidupnya? Ayo, gimana? Sudah bertumbuh belum? Baca Alkitab nggak? Aduh, ya saya lagi mau hidup di dunia ditanyain gitu-gituan. Udah nggak usah datang komsel aja. Ya, yang penting nongol di ibadah, wajahnya ada di foto. Ya, kemudian pergi, ya, saudara. Makanya orang nggak mau diikat, nggak keluar buah jadinya hidupnya. Saudara nangkep apa yang saya sampaikan, saudara pagi hari ini? Karena anak bungsu terlalu mencintai dunia. Tapi kalau saudara baca Lukas 15 cerita anak bungsu itu, saudara, apa akhir dari ceritanya? Akhir dari ceritanya menarik, saudara. Ketika dia hartanya semua sudah habis, dia harus kerja sama orang yang punya peternakan babi. Saking kelaparannya, saudara, dia mau makan ampas makanan babi aja, nggak dikasih, saudara. Ini maksudnya apa? Kalau saudara terlalu mencintai dunia, suatu hari dunia sampai membuat Anda kelaparan. Kelaparan ini bukan kelaparan fisik, kelaparan hati. Saudara merasa nggak tenang, perasaannya nggak damai. Lalu saudara cari, oh mungkin harus karaoke kali ya supaya senang. Sudah karaoke teriak kenceng-kenceng, oh senang, pulang-pulang hatinya kosong lagi. Oh mungkin harus selingkuh kali ya supaya bahagia. Sudah selingkuh, oh senang pertama-tama, habis itu kosong lagi hatinya. Itu kelaparan hati, saudara. Dan kalau saudara kelaparan hati tinggal di dunia, dunia nggak akan kasih, ampasnya pun nggak akan dikasih. Sehingga saudara akan terus mencari, terus mencari, terus mencari. Makanya ada orang saudara yang sudah punya segalanya, tapi hatinya masih terus mencari, saudara. Kelaparan hati. Kenapa? Karena dia tinggal di dunia. Barulah pada saat itu anak bungsu ini ingat, aduh di rumah bapakku tersedia semuanya. Untung dia kemudian segera pulang, saudara, ke rumah bapaknya. Saudara, saya beritahu, kalau Anda mencintai dunia ini, saudara, dunia ini nggak ada habisnya. Dulu saya pikir, saudara, kalau saya sudah punya ini, saya akan lebih happy hidup saya. Lalu saya punya, ya saya kerja, saya berusaha, saya punya. Lalu kok nggak terlalu happy juga ya? Oh mungkin kalau saya bisa punya ini, saya akan lebih happy. Saya kerja lagi, saya banting tulang, saya banting istri, saya banting semuanya yang bisa dibanting, saudara, ya. Sampai akhirnya dapat, enggak beneran ya, masa saya kurus kering gini bisa banting-banting orang, saudara ya. Nah kemudian saya dapetin lagi, saudara. Saya pikir saya akan happy hidupnya, awal-awalnya sedikit happy, habis itu kok kurang happy juga ya. Oh mungkin kalau saya bisa pergi ke luar negeri, keliling-keliling dunia, saya akan happy. Ayo coba, kerja lagi, keliling-keliling, waktu keliling-keliling dunia happy, waktu pulang enggak happy, duitnya habis. Ya, saudara. Pulang, aduh kok ada yang kurang lagi, dunia ini, saudara. Ampasnya pun Anda nggak dikasih. Suruh nyari, ampasnya pun nggak dikasih. Karena kedamaian sejati Anda temukan di rumah Bapak, saudara. Bukan di rumah Bapak nanti ya, itu sih pasti ya, tapi jangan buru-buru. Ya saudara ya. Masih tinggal di mana? Di rumah Tuhan, saudara. Percayalah saya, saudara. Saya itu baru ngerti setelah 22 tahun menjadi orang Kristen, saudara. Setelah 22 tahun menjadi orang Kristen, ada masanya di mana saya itu memutuskan nggak mau ke gereja. Padahal saya udah ngelayanin Tuhan. Masih diundang khotbah nggak? Masih, bayangin saudara. Saya diundang khotbah tapi saya nggak ke gereja. Ngaku dosa ini. Tapi sekarang udah enggak. Tuh wajah saya kan udah beda ya saudara ya. Udah enggak. Ya. Tapi saya pernah ngalamin itu saudara. Nggak mau tinggal di gereja. Kenapa? Kepahitan sama gereja. Saya bilang dalam hati, nggak usah ke gereja juga bisa. Yang penting kan Yesus. Nah, mirip kayak yang tadi saudara. Yang penting kan tetap melayani, produktif, menghasilkan buah menurut saya. Saya nggak mau ke gereja. Kenapa, saudara? Karena saya kecewa sama pemimpin saya. Mungkin salah satu alasan membuat Anda nggak mau terlalu terlibat di gereja lokal. Mungkin Anda pernah punya trauma. Terluka di komsel. Komsel kok kayak gitu. Saya cerita masalah saya. Malah dicerita-ceritain ke orang lain. Ini komsel atau infotainment? Ya, mungkin namanya komsel infotainment. Ya, kan? Ada memang komsel-komsel yang seperti itu. Ya ada, saudara. Mungkin Anda kecewa, saya udah mau terlibat dalam pelayanan, ternyata pemimpinnya punya selingkuhan, punya anak lagi. Waduh, saya nggak mau lagi ke gereja-gereja. Ada, pernah terjadi kayak gitu, saudara. Anda mau terlibat di gereja, mau berkontribusi, gembalanya ternyata nyuri duit gereja, dipakai buat ke luar negeri, beli jam Rolex mahal sekali. Kurang ajar, nggak mau lagi saya. Ada, pernah terjadi. Saudara. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan ditanya, apakah itu hoax? Enggak, itu memang ada. Beneran. Banyak enggak? Banyak. Terus kenapa kok saya masih percaya tinggal di rumah Tuhan, di gereja lokal saya, meskipun saya sudah melihat itu semua, saudara? Karena saya juga menemukan, masih ada, saudara,
Komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh benar itu ada. Tapi kalau saudara bilang begini, enggak tuh Pak, saya enggak temuin. Berarti itu panggilan untuk saudara bikin. Saudara kumpulin, saudara seiman saudara, 5 orang, 6 orang. Kemudian yuk kita ngumpul yuk 2 minggu sekali di rumah saya yuk. Kita sharing, saling mendoakan, kamu punya masalah apa saya doakan. Kita belajar firman bareng-bareng. Lalu datang ke pemimpin ngomong, Pak saya udah buka komsel di rumah saya. Ini 6 orang anggotanya, kami rutin 2 minggu sekali. Nah itu saudara namanya tertanam. Saudara mau kayak begitu? Itu penting saudara, jangan saudara nunggu. Saya lihat ini komselnya nggak benar, ini komselnya nggak benar, ini nggak benar, pendetanya nggak benar, gerejanya nggak benar. Udah saya di rumah aja. Saudara kalau kayak begitu, kapan muncul buah? Saudara nggak mau tertanam. Lama-lama saudara menjadi orang yang menyalibkan kekristenan. Apa itu gereja? Apa itu pendeta? Khotbah aja lancar banget, pinter banget, tapi kurus kering nggak jelas begitu. Ya kan, saudara. Saudara lama-lama jadi orang kayak gitu. Pernah ketemu orang kayak gitu saudara? Pernah? Kalau pagi hari bercermin? Saudara, gara-gara apa saudara? Gara-gara udah mulai kepahitan, ya kan, udah mulai nggak seneng gitu kan, nggak mau menanamkan diri lagi, gawat saudara. Makanya saya bilang, kalau cuma sekedar jadi simpatisan, hati-hati bahaya. Suatu hari kekristenan tidak simpatik buat Anda menyalibkan kekristenan itu sendiri saudara. Makanya penting hari ini saudara mulai, kalau Anda nggak bisa temukan komunitas di sini, tapi saya nggak yakin lah, ini 3.000 jemaat masa nggak ada satupun komsel yang benar, nggak mungkin. Ya kan? Tapi kalaupun Anda merasa, nggak ada Pak, Anda bikin saudara, Anda kumpulin teman-teman Anda di sini yang kenal, nggak usah banyak-banyak, 3 pasang keluarga aja, udah ngumpul 2 minggu sekali bahas firman, saling doakan, menguatkan, saling menolong, itu kisah para rasul. Jangan kaget waktu Anda lakukan itu, mujizat terjadi. Loh, saudara, Anda pikir yang bisa nyembuhin orang itu cuman hamba Tuhan, pendeta yang sakti-sakti gitu ya, yang mesti diundangnya itu setahun sekali, 2 tahun sekali. Lama saudara, lah gimana kalau penyakitnya parah, nunggu 2 tahun sekali KKR kesembuhan ilahi. Enggak, ini sudah lewat. Nah saudara yang bisa lakukan, di komsel, sudah tahu ada yang sakit, besuk, doain rame-rame. Di gereja lokal kami itu mulai terjadi saudara. Keren banget saudara. Bukan lagi pendetanya, bukan lagi penatua kami, bukan lagi pemimpin, tapi sama-sama teman komselnya saudara. Ada yang sakit didoain, sembuh saudara. Ada yang punya masalah apa, mereka doain, kadang-kadang nggak bisa konseling karena mereka nggak begitu pinter ngomong. Didoain aja, masalahnya breakthrough, mengalami pertumbuhan, itu terjadi. Sudah mau ngalamin itu di tahun ini, amin? Kalau sudah mau ngalamin pertumbuhan yang sejati, sudah mulai cari rumah. Sudah mulai menanamkan diri di rumah itu. Lakukan bagianmu seperti yang dibilang di Efesus tadi, saudara. Saudara bisanya masak, masakin buat komselmu. Jangan orangnya yang di komsel yang dimasak. Saudara masakin buat orang di komsel. Saudara pinter ngomong, saudara yang sharing, saudara pinter nyanyi, saudara yang mimpin pujian. Saudara nggak bisa apa-apa, saudara cuma bisa senyum-senyum. Nggak apa-apa, senyum aja di komsel. Karena banyak orang hari-hari ini hanya butuh senyum, saudara. Ya kan, mungkin di rumahnya udah nggak pernah disenyumin sama suami dan istrinya, ya kan, atau anaknya, ya kan, cemberut terus. Datang ke komsel, ini orang kok pada senyum-senyum semua, ya. Aduh, berasa damai hatinya, ngalamin perubahan. Bisa, saudara. Kita semua harus berfungsi di rumah Tuhan, saudara. Jangan jadi partisipan. Kalau partisipan, ini bukan rumah Tuhan. Saya khawatir lama-lama jadi bioskop, saudara. Bioskop nonton, yang khotbah ditontonin, ya udah kurus ditontonin, ya kan. Pantesan stres dia pulangnya, ya kan. Tontonin, habis itu sambil makan popcorn. Ih, nggak menarik khotbahnya, kurang seru hari ini ganti, coba undang yang lain yang seru yang lebih lucu, ya kan. Terus saudara, nanti pulang bayar tiket, ya kan. Maksudnya kolektor, bayar tiket saudara, ya kan, pulang udah lupa habis itu. Lo kan nonton film gitu saudara, cuman ingetnya awal-awal, habis itu lupa. Saudara kalau kayak begitu, saudara jadi penonton. Saudara harus tertanam di gereja ini. Sudah berfungsi di gereja ini, sudah lakukan sesuatu, nggak perlu nunggu pemimpinnya nyuruh. Tapi saudara mulai hari ini inisiatif dan saudara datangin pemimpin. Pak, saya sudah buka komsel Pak di rumah saya Pak. Pak, kami sudah ngumpul, kami sudah doakan orang, kami lakukan ini. Wih, saya percaya pemimpin Anda akan bisa bernafas lega dan rambutnya nggak cepat putih. Oh iya loh saudara, kasihan loh gembala Anda, pemimpin-pemimpin Anda, ya kan. Lari ke sana kemari, bantuin buka komsel, ini itu. Amsyong loh saudara. Saudara semua mesti berfungsi. Di gereja lokal kami mendorong orang lakukan itu saudara.
Bahkan kami kaget, nggak ada yang nyuruh, tiba-tiba ada yang datang. Pak, saya udah ngerintis Komsel, Pak. Udah ada anggotanya 15 orang. Kita yang kaget, loh kok bisa? Loh iya, kan itu memang perintah Tuhan, Pak, supaya kita tertanam di rumah Tuhan. Wih, saudara, kita sampai, aduh kayaknya saya mesti pensiun ini ya. Udah dia aja yang jadi pemimpin, saudara. Itu terjadi di gereja lokal kami hari-hari ini. Makanya buah-buah muncul dengan dahsyat. Mujizat terjadi di mana-mana. Sudah mau ngalamin ini? Gereja ini harus menjadi gereja kisah para rasul, saudara. Mujizat terjadi di rumah-rumah, kapan saja, dilakukan oleh siapa saja. Mau lakukan ini, saudara? Yuk kita praktek yuk, langsung yuk. Caranya bagaimana? Mari kita semua berdiri, saudara. Maaf ya, saudara ya. Saya tahu beberapa di antara Anda pasti ada yang begini, aduh ini suruh praktek, suruh ngapain lagi. Aduh saya cuma pengen datang ke gereja, duduk-duduk tenang-tenang aja. Maaf saudara, tenang, saya nggak sering-sering kok khotbah di sini ya, tenang. Ya, mumpung saya ada di sini, jadi saya agak-agak gini ya. Saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara cari di kiri dan kanan saudara, pria dengan pria, wanita dengan wanita, yang saudara nggak kenal, saudara baru ketemu kali ini, atau mungkin sudah sering ketemu tapi ini siapa? Lalu saya minta saudara doakan orang itu. Saudara datengin, lupa tapi saya nggak bisa doa. Nggak apa-apa, bilang aja begini, Tuhan saya nggak bisa doa, tapi saya pengen doain orang ini. Tolong ya, pokoknya saya doain deh orang ini ya. Supaya orang ini, ya pokoknya saya doain deh orang ini. Nggak apa-apa, ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Saudara lihat kiri kanan saudara, yang saudara nggak kenal, lalu saudara doakan. Kalau ada sesuatu yang ditaruh di hati saudara begini, doakan dia tentang keuangan, atau doakan hubungan dia dengan pasangannya, atau doakan dia keluarganya, atau doakan dia pekerjaannya. Sudah langsung doakan, Tuhan saya doakan untuk pekerjaannya, gini. Sudah mau lakukan itu? Jangan kaget saudara kalau beberapa di antara kita nanti tiba-tiba ada yang dapetin pesan Tuhan, ada yang tiba-tiba didoakan orang yang ngalamin Tuhan, mengalami kelepasan, lebih damai sejahtera. Yuk kita semua tutup mata. Tuhan sebentar kami mau saling mendoakan, tidak lama Tuhan, hanya beberapa waktu saja. Tapi kami berdoa Engkau mengurapi tempat ini dengan urapan tubuh Kristus. Sehingga kami semua Tuhan mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Saudara boleh silakan doakan, saudara cari orang yang saudara belum kenal. Kalau saudara suami istri, cari mungkin suami istri yang lain. Saudara kenalan, lalu saudara doakan. Saudara doakan. Saya beri waktu nggak lama, jadi saudara jangan doa syafaat ya. Doanya singkat aja, nggak usah lama-lama. Ayo saudara cari ya siapa yang saudara nggak kenal, saudara doakan aja. Kemudian setelah selesai didoakan, gantian orangnya doain balik. Ayo saudara ya praktek. Sederhana saja doanya, nggak usah yang aneh-aneh saudara. Kalau saudara masih malu, ya sudah dengan teman Anda di sebelah kiri kanan Anda. Sudah masih malu, ya udah doa sama pasangannya, suaminya, istrinya, ya kan? Kalau saudara sudah mendoakan, silakan duduk kembali. Yang sudah, yang masih berdoa nggak apa-apa, doakan terus. Yang sudah, silakan duduk kembali. Saudaraku, sering-seringlah lakukan ini dengan saudara seimanmu, saudara, ya. Saya mengencourage sekali lagi buat saudara yang belum ikut komsel, saudara yang nggak punya komsel, kalau saudara cari nggak dapat, saudara bangun komsel di rumah saudara, di tempat-tempat terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara.